Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 6 Min 1 Cilacap. Pada tatap muka kali ini kita masuk pada tema 2 subtema 1 dan akan membahas materi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan. Peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan. Itu tujuan pembelajarannya. Karena kita akan membahas tentang materi proklamasi, sebelumnya mari kita simak contoh atau sejarah terlaksananya detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kebangsaan Timur. Simak dan dengarkan. Di sini Bapak Insinyur Soekarno sedang membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah dibacakan teks proklamasi, kemudian dikibarkan bendera Sangsaka pusaka merah putih yang dibuat oleh Fatmawati. Dilanjutkan dengan nyanyi lagu Indonesia. Itu sekilas peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Jalan Kebangsaan Timur. Oke, kita masuk pada materi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini berawal dari pada tanggal 6 Agustus 1945, di mana Jepang telah dibom oleh Amerika, yaitu dengan kota yang bernama Hiroshima itu dibom. Di sini jadi bom di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima.
Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengganti nama dengan PPKI. Diganti namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dikandung maksud hal tersebut adalah sebagai salah satu langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi dirubahnya BPUPKI ini menjadi PPKI itu untuk punya keinginan mempertegas tujuan meraih kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7. Jadi dirubahnya BPUPKI menjadi PPKI. Sedangkan pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno beserta Dr. Muhammad Hatta dan Rajiman Werjodiningrat pergi ke sebuah kota yang bernama Dalam di Vietnam. Untuk apa? Bertemu dengan seorang jenderal Terauchi, yaitu untuk membahas atau membicarakan tentang kemerdekaan negara Indonesia. 3 tokoh ini sengaja pergi ke Dalat Vietnam untuk bertemu Jenderal Terauchi, membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal itu juga bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Nah, ini. Pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Tadi tanggal 6 di kota Hiroshima. Sehingga Jepang menyerah pada secara resmi tanggal 15 Agustus 1945. Ini resminya. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945. Sedangkan pada tanggal 16-nya, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Membawa kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok. Dan tujuan apa? Agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Sehingga nanti untuk proklamasi tidak diganggu atau tidak ditunda-tunda. Kemudian adakan perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari. Di sini saat dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, di sini juga terjadi perundingan ya. Tanggal itu juga dilaksanakan perundingan tentang naskah teks proklamasi ya, di rumahnya Laksamana Maeda. Sama tanggalnya peristiwanya ya. Beda peristiwa. Setelah itu, maka peristiwa proklamasi pun dilaksanakan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yaitu tepat pada pukul 10 yang saat ini yang biasa kita laksanakan setiap tanggal 17 Agustus itu adalah detik-detik proklamasi jam 10 pukul 10 ya. Nah, saat itulah naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan sekaligus dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini peristiwa menjelang proklamasi. Adapun makna proklamasi bagi negara kita, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan setelah dijajah, perjuangan menjadi puncak dan menjadi meraih kemerdekaannya. Namun tidak selesai begitu saja, masih banyak perjuangan yang lainnya. Menjadi pernyataan de facto, yaitu pernyataan merdeka Indonesia kepada dunia luar. Jadi menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka kepada dunia atau negara-negara lain di dunia. Nanti setelah itu ada de jure. De jure itu pengakuan negara lain. De jure itu pengakuan negara lain ke Indonesia atas kemerdekaannya. Jadi de facto lawannya de jure. De jure itu pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Terus makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, Indonesia bukan lagi negara jajahan, tapi negara yang memiliki kebebasan, kemerdekaan seperti negara-negara lain yang merdeka. Yang keempat, dapat memulai perjuangan yang baru. Nah, setelah merdeka masih ada perjuangan yang baru yang kemungkinan juga
tetap dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai tonggak sejarah Indonesia. Ini makna proklamasi bagi negara Republik Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno yang lahir di Blitar 6 Juni 1901. Perannya itu yang pertama sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai Bapak Proklamator, pernah memimpin Putra, Cusangiin dan PPKI. Juga mengusulkan 5 asas dasar Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dan digunakan sampai saat ini juga, serta diperingati setiap tanggal 1 Juni yaitu sebagai hari lahir Pancasila. Ini atas usulan Bapak Insinyur Soekarno. 5 sila itu. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Perannya adalah sebagai wakil pertama, presiden pertama. Setelah proklamasi diangkat sebagai wakil presiden. Dan pendamping atau bapak proklamator juga pernah menjadi sebagai pembicara dalam berbagai persidangan BPUPKI. Selalu menjadi pembicara pada berbagai persidangan BPUPKI. Menjabat wakil ketua PPKI pernah saat Soekarno menjadi ketuanya. Terus juga berperan dalam penyusunan naskah proklamasi, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Ini Dr. Andes Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1886. Perannya apa? Sebagai penghubung atau alat komunikasi antara Soekarno-Hatta dengan pimpinan militer Jepang, yaitu menjelang proklamasi. Ada kaitannya dengan pelaksanaan proklamasi. Juga pernah terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Ini Ahmad Subarjo. Nah, ini seorang ibu, Fatmawati Soekarno. Ini istri Insinyur Soekarno, Fatmawati Soekarno. Istrinya Bapak Presiden yang pertama. Lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 nih. Anak perempuan, seorang ibu juga menjadi pahlawan. Jadi silakan kalian semua bisa menjadi pahlawan. Pahlawan kebaikan ya. Perannya apa? Nah, inilah yang menjahit bendera pusaka atau yang membuat bendera pusaka. Ya. Yang saat itu setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno langsung dikibarkan bendera pusaka tersebut buatan Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, ini Soekarni, ini bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak ya. Walaupun Soekarni namanya tapi bapak-bapak. Ya. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Perannya adalah pernah mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini diusulkan oleh Bapak Soekarno. Khairul Saleh lahir di Sawalunto, Sumatera Barat 13 September 1916. Perannya yaitu menjadi pemimpin pertemuan pemuda di Gedung Bakteriologi Jakarta, di mana di situ membahas rencana menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar campur tangan PPKI. Di PPKI nggak ikut-ikutan, ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia nggak ikut-ikutan dalam sidang di sini. Yaitu pernah ikut Bapak Khairul Saleh. Nah, di sini salah satu tokoh pengetik atau penulis pengetik teks proklamasi, ya, Syaitu Malik, lahir di Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 November 1908. Ini mengetik naskah proklamasi di mana? Di rumah Laksamana Muda Kadasi Meida di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Yang mengetik teks proklamasinya. Kemudian Latif Hendra Ningrat dan Suhud, 2 orang ini kemudian berperan sebagai pengibar bendera pusaka, yaitu bendera yang dibuat oleh Fatmawati, dikibarkan setelah pembacaan teks proklamasi, yaitu pada saat upacara proklamasi kemerdekaan RI yang pertama, itu tanggal 17 Agustus 1945, yang mengibarkan adalah Latif Hendra Ningrat dan Suhud, bendera pusakanya. Nah, itu tokoh-tokohnya. Sekarang kita masuk lini masa persiapan. Nah, persiapan kemerdekaan sampai proklamasinya.
yang pertama dibagi menjadi 6 ya, menjadi 6 lini masa. Yaitu masa awal, yaitu dengan adanya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Syarikat Islam atau SI, yaitu pada bulan Agustus 1911. Dan Muhammadiyah yang berdiri atau lahir pada 18 November 1912. Terus Industri Party ya, juga sama pada tahun 1912. Setelah masa awal masuk masa radikal. Ini masa radikal. Ada PKI, Partai Komunis Indonesia, yang lahir pada tanggal 1920. PNI, Partai Nasional Indonesia, lahir tanggal tahun 1927. Dan Partindo, yaitu lahir pada tahun 1931. Setelah masa radikal naik pada krisis pergerakan, krisis ekonomi pada tanggal tahun 1929, 1930, dan pembatasan hak berkumpul, krisis pergerakan. Kemudian masuk pada masa moderat atau kooperasi, itu adanya organisasi Parindra tahun 1938, Gerindo tahun 1937, dan GAPI 1939. Setelah masa moderat atau kooperatif, maka memasuki masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945. Dan yang lini masa yang terakhir adalah masa proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Inilah lini masa persiapan kemerdekaan sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Ya. Oke, itulah materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa semangat melihat pengorbanan para pahlawan, tokoh-tokoh proklamasi dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kita bisa menoradani, mencontoh para tokoh-tokoh tadi, ya, dari Soekarjo, Saidi Malik, Soekarno Hatta dan sebagainya, atau pahlawan yang lainnya yang telah berjuang mati-matian membela kemerdekaan Indonesia. Ya, itu yang bisa disampaikan. Tugasnya nanti anak-anak sekalian adalah menghafal. Tugasnya adalah menghafal teks proklamasi, ya, supaya nanti bisa kayak seperti Presiden Soekarno ya, menghafal teks proklamasi. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.